undang-undang kita itu memang mengatur tentang hak tersangka atau terdakwa untuk ditangguhkan penahanannya. Jadi atas ditangguhkannya penahanan daripada Pendeta Muhammad Hussein Hosea, ya kita pertama-tama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena saya ini kan sangat intens dengan kegiatan-kegiatan yang berbau gereja, jemaat dan pendetanya di seluruh Indonesia. Karena kami sebagai pengacara yang aktif di Majelis Umat Indonesia sangat peduli apabila ada hal-hal yang menyangkut kepentingan pendeta, kepentingan gereja, kepentingan jemaat, dan hal ini kita ajukan kepada majelis hakim. Ternyata majelis hakimnya juga merespon dengan baik. Kemudian Ibu Jaksa juga responnya baik, demikian juga pelapor atas nama Saudara Martin juga baik, artinya beliau juga tidak keberatan. Artinya hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena majelis hakim bisa bijaksana memberikan penangguhan penahanan kepada terdakwa Pendeta Muhammad Hussein Hosea. Kebetulan kita ini kan belum masuk kepada materi pokok perkara, tetapi dalam persidangan ini kan selalu kita lihat bahwa beliau sakit-sakitan, naik ke lantai 3 saja sudah sangat susah. Aku jalan dulu ya. Oke, thank you ya. Ya. Thank you so much. Selamat temannya sudah pulang satu. Ya. Yang kedua lagi. Amin. Nah, jadi artinya apa yang menjadi hak daripada terdakwa sudah diberikan, karena undang-undang kan memberikan lagi kepada seseorang apa yang menjadi haknya kan begitu, dan lakukan apa yang menjadi kewajiban kan begitu. Jadi kurang lebih begitulah statement saya. Mengingat keputusan Kita ini juga terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menulis dengan baik sehingga ini juga menjadi perhatian kepada kepada Amin. majelis hakim. Makanya tadi beliau bilang jangan rame-rame lagi ya katanya gitu. mengingat keputusan ini Bang, upaya yang akan dilakukan ntar untuk nextnya di persidangan kira-kira gimana? Apa yang dilakukan sebenarnya kan begini, saya sebagai pengacara ya sangat bangga apabila bisa mendamaikan para pihak. Saya lihat sinyal-sinyal itu ada. Ada ya? Toh apapun ceritanya, pelapor ini kan mengakui bahwa ayahnya mencintai daripada Junior. Artinya ada hubungan yang sangat mesra antara almarhum Basri Sudibyo dengan terdakwa Junior. Artinya ada hubungan cinta. Sebagai anak-anak saya mengingatkan itu harus dihormati. Yang sekarang yang perlu dibuktikan adalah apakah ada pernikahan atau tidak, kan begitu. Pelapor merasa bahwa sepertinya tidak ada pernikahan itu. Terlapor merasa kami menikah loh, dan almarhum Basri Sudibyo datang loh melamar ke ibu saya. Itu sudah saya investigasi. Saya investigasi ke rumah ibunya, kebetulan kemarin belum dari Singapura. Saya tanyakan sudah berumur 82, iya waktu itu dia datang melamar ke saya. Tetapi pernikahannya kami tidak dilibatkan. Lalu saya tanya kepada terdakwa, kenapa kalian menikah diam-diam? Karena ada penolakan, dan yang kedua sudah orang tua, dan kami juga menikah itu kan bukan lagi karena kebutuhan seksual, tapi karena kami sama-sama pendeta, sama-sama melayani. Jadi kalau kami pergi berdua-berduaan supaya tidak ada gosip. Jadi pernikahannya itu sifatnya kayak rohani, karena secara fisik kan sudah yang satu sudah 80, ini juga sudah sudah mendekati 60 lah ya. Jadi bukan lagi pernikahan seperti pemuda dan pemudi, tapi karena mereka ini aktif di dunia gereja, mereka sering bepergian ke Singapura, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Bali gitu, ke Surabaya gitu ya. Jadi mereka melangsungkan ikatan pernikahan sesuai pengakuannya. Nah, kalau kita sebagai pengacara kan tidak tahu itu apa yang terjadi, tapi kita punya fakta-fakta yang sangat besar bahwa sering pertemuan, pegangan tangan, ulang tahun bersama, memberikan hadiah, diajak dia saudara terdakwa Junior ini ke kuburan istri yang pertama untuk ziarah kan gitu. Jadi dari situ kita lihat fakta-fakta itu memang hubungannya sudah sangat dekat. Nah, tinggal sekarang ini apakah benar ada pernikahan apa tidak kan gitu. Nah, itu yang perlu dibuktikan di persidangan. Karena kenapa? Karena terdakwa Junior juga saya cari bukti-buktinya, saya dapatkan dari keluarganya, saya dapatkan satu album, di mana satu album ini Hari Raya Xinjia itu kalau orang Cina itu sangat penting itu. Di situ ada memang hadir Basri Sudibyo. Basri Sudibyo ini ada nimbrung sendirian
di antara keluarga daripada terlapor kan begitu dia orangnya nih. Ini kan keluarga junior semua, tapi dia ada sendirian di sini. Nah ini mertuanya yang diklaim sebagai mertuanya. Nah ini junior kan itu, ini junior, ini Basri Sudibyo, ini ibunya junior atau mertuanya bapak ini kan begitu. Ini di momen Sincia. Ini dia ada ini kan gitu kan. Artinya mereka sangat bahagia. Jadi besar kemungkinan memang mereka ini sangat saling mencintai. Dia selalu hadir dalam keluarga itu gitu ya. Ini juga demikian gitu ya. Ada dia di sini, bahkan mereka tidak sangat kompak gitu ya. Demikian juga foto-foto lain masih banyak. Nah, dia ada di sini nih kan gitu ya. Ini foto satu album yang saya dapatkan dari keluarganya Ibu Junior. Bukan dari Ibu Junior loh, ini dari keluarganya dari Singapura. Nah, gitu loh. Jadi saya punya keyakinan setidaknya mereka ini menikah dan atau saling mencintai. Dia pegang itu tangan mertuanya kan itu. Kalau tidak ada hubungan suami istri, kira-kira hubungan apa ini? Kan begitu. Betul. Setidaknya itulah yang bisa kami paparkan, dan ada juga CD-nya, liputannya. Apa yang diucapkan, ada fotonya di sini, liputannya kan gitu. Nah, kemudian selain itu juga masih ada bukti-bukti lainnya yang bisa kami paparkan di sini. Nah, ini kan pendeta itu kan disebut gadungan. Di pendeta gadungan katanya. Ini hasil temuan saya loh, bukan penyidik loh. Saya geledah. Ketika orang sudah ditahan, saya geledah. Saya kan pengacara baru di pengadilan. Saya geledah gerejanya, saya temukan 200 bukti. Yang ini pendeta Muhammad Hussein Hosea ya, bahwa dia bukan gadungan. Ini tahun 1981. Kita urut ibaratnya kalau kata orang bahasa urut kacang gitu ya. Terus ke tahun 90-an, terus ke tahun berikutnya tahun berapa ini 91, kemudian ke tahun 93 sudah dapat piagam penghargaan sebagai pendeta, kemudian ada Pope gitu ya, dan seterusnya ada dari HKBP dan sebagainya, ada dari Gereja Kabupaten Cisarua Bogor. Dia konsisten menggunakan nama itu. Kita percepat sampai ke tahun 2000. Di sini kita percepat nih. 2000 berapa ini? Tahun berapa nih? Jabatan 2007 dia aktif malah di HKBP di Marturia kan gitu ya. Kemudian terus sampai ke tahun 2000, kemudian ini tahun berapa ini 296 kemudian ini ke tahun berapa sampai 2017 kalau nggak salah itu kemarin itu ada itu. Nah, sebentar ya, saya dapat kemarin sampai 2019. Bahkan ada daftar pelayanan dia bahwa dia pernah melayani di mana saja kan gitu ya. Nih catatan pelayanan pendeta Muhammad ini saya geledah dari gereja ini gitu kan. Nih, ini sampai 2007 ada pelayanan dia semua di sini di gereja HKBP kan tidak mungkin memperkerjakan yang tidak pendeta benar kan kalau gadungan kan. Ini 2019 nih. Di 2019 dia masih memberkati di gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor nih 2019. Artinya dia pendeta benaran ya kan. Tanda tangan dia, kalau tanda tangan kan ada salibnya ciri-cirinya. Ini juga nih 2019. Jadi dari 1980 sampai 2019 dia konsisten memberkati pakai akta itu. Jadi saya yakin ini benar-benar pendeta bukan gadungan. Tapi Polda Metro Jaya terlanjur mengumumkan ini gadungan kan gitu, palsu kan gitu. Saya lihat pendetanya dia setidaknya sudah benar, dia benar-benar pendeta kan gitu, karena HKBP mengakui, gereja lain juga mengakui. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah pernikahan itu ada apa tidak kan gitu. Itu yang perlu mau kita gali di sini. Dan itu bukan saya koreksi kepada jaksa. Bu jaksa, saya yakin ini pendeta. Saya bawa bukti 200 lebih kan gitu. Akhirnya tadi bu pendetanya, bu jaksanya itu sudah mengakui, ya kalau dia pernah melayani di pendeta, bukan gadungan gitu. Tapi teman-teman di Polda Metro Jaya entah sebab apa sudah terlalu bernafsu mengatakan ini gadungan kan gitu. Ini yang kita koreksi gitu. Jadi janganlah dikatakan gadungan kalau memang dia pendeta. Saya kebetulan menangani ini Bang Prodeo. Artinya saya tergugah hatinya. Makanya saya bilang juga sama Martin, kamu tidak tergugah hatimu ya orang tua begitu kan gitu. Ternyata rupanya beliau juga senang dengan
boleh pulang tadi Bapak Pendeta itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita damaikan kan gitu, karena kalau bisa berdamai para pihak kan itu yang paling utama, apalagi kita ini kan sama-sama di gereja gitu ya. Oke.